agar gitu ya. Dan memang sebenarnya tubuh kita itu suatu sistem. Tubuh kita nggak bisa dipisahkan antara satu sistem dengan yang lain. Kalau selama ini mungkin jantungnya nggak enak, kita sendinya nggak enak, kita ke dokter sendi atau jadi sistem by system, lifestyle medicine ini menangani tubuh sebagai suatu sistem, sebagai suatu biological system, menyembuhkan diri sendiri sebagaimana sebenarnya itu didesain. Inilah medicine. Jadi kita berusaha take control sendiri terhadap kesehatannya. Jadi kita berikan apa yang sebenarnya tubuh kita butuhkan. Oke, next. Evi. Oke. 80% dari imunitas kita sebenarnya ada di usus. Karena itu nomor satu yang kita start dari pilar pertama dari functional medicine ini adalah dari makanan, dari nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Next. Jadi judulnya Food as Medicine. Okay, next. Jadi pada dasarnya apa yang ada di ujung garpu kita itu sebenarnya obat yang paling powerful daripada kapsul-kapsul atau obat-obatan yang biasanya satu kantong kresek kalau dibawa ke tempat saya. Gitu ya. Jadi mulai berpikir bahwa makanan akan membantu kita. Balikin. Tevi, kecepatan. Mundurin lagi. Mundur lagi. Oke, sorry. Maju next satu langkah. Oke. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah makan makanan kita. Makanan kita adalah obat kita. Jadi kalau kita ke supermarket, yang kita pikirkan bahwa itulah apoteknya kita, jadi farmasinya kita. Oke, next. Untuk upgrade pola makan kita, kesehatan kita, kita punya 3 langkah yang penting sekali. Yang pertama, kita harus rubah mindset kita tentang makanan. Ini nomor 1. Jadi kalau mindset kita belum rubah, untuk ke step berikutnya biasanya agak susah. Kemudian yang kedua, kenali bahwa akan ada yang namanya food addiction. Jadi nggak kokain aja yang bikin kita adiksi, tapi juga ada dari makanan. Yang ketiga, mari kita mulai masuk ke dapur, masak sendiri makanan kita. Next. Oke. Bagaimana kita merubah mindset kita tentang makanan? Yang pertama, makanan itu bukan lagi treat, bukan lagi yang bikin kita ilangin. Jadi, makan enak itu sesuatu buat kita. Nah, yang kedua, makanan itu adalah bahan bakar untuk tubuh kita. Bahan baku untuk tubuh kita melakukan fungsinya. Kemudian makanan itu adalah obat, makanan itu adalah medicine, bahkan food is the most powerful drug. Dan makanan itu adalah informasi. Kalau kita menerima informasi yang salah, maka respons tubuh kita juga pasti salah. Jadi makanan yang benar itulah peluru kita untuk meriset kembali sistem biological system kita. Oke, next. Kemudian kenali yang namanya food addiction. Ternyata gula itu mampu menimbulkan kondisi yang namanya adiksi. Bahkan adiksi terhadap gula itu lebih susah dihilangkan daripada adiksi terhadap kokain, itu menurut penelitiannya. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan yang ternyata ada hidden sugar di dalamnya. Jadi seolah dia nggak mengandung gula, tapi basically dia gula. Jadi nomor 1, hilangkan dulu yang namanya refined sugar, jadi gula putih. Kemudian all whites, jadi termasuk tepung, itu semua gula. Oke, nasi putih, roti putih, tepung putih, all itu gula. Jadi di sini saya tulis sugar is like cocaine. Next.
Oke, kemudian masak sendiri makanan kita. Cook your own food. Perbanyak ya namanya sayur-sayuran. Kemudian apa yang kita makan sebaiknya whole food. Jadi makanan yang natural, yang dalam bentuk utuh atau mendekati bentuk yang sebenarnya. Jadi ya sayur, buah, seeds, biji-bijian, nuts, ya. Kemudian masak real food, jadi tidak lagi kita memasak kayak processed food, kayak sosis, salami, nugget, gitu. Tidak lagi, kita bisa bikin ikan, ayam. Kemudian rubah minyak kita. Nomor 1 itu rubah garam kita. Ayo mulai memasak sesimpel mungkin, mendekati bentuk aslinya. Ini proses. Oke, next. Jadi kalau ibaratnya kita ini pintar sekali, dia sangat cerdas. Dia kalau kita sendiri tidak kenal apa yang kita makan, apa isi dari makanan kita, maka demikian juga dengan tubuh kita. Jadi tubuh kita harus tahu apa yang kita konsumsi, tubuh kita yang masuk ke tubuh kita sebaiknya kita benar-benar tahu. Jadi bagaimana makanan yang di depan di piring kita di depan sampai di depan di meja kita, sebaiknya kita tahu banget, gitu ya. Oke, next. The food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slower form of poison. Jadi kalau kita makan, kita yakini dulu apakah dia bisa jadi obat buat kita, jadi nutrisi buat kita, atau mungkin dia sebenarnya racun dalam tanda kutip. Oke, next. Selalu memilih, jadi prinsipnya untuk memulai makan yang benar istilahnya ya, kalau kita bilangnya healthy eating, atau mungkin yang lebih spesifik sebenarnya clean eating. Cuma memang mungkin untuk memulai langsung ke clean eating biasanya agak sulit, sehingga akhirnya malah stres duluan. Makanya tadi Dr. Sarah bilang, jangan sampai paparan ini membuat kita menjadi lebih stres. Jadi nomor 1, selalu pilih whole foods, makanan yang utuh, yang natural, dan selalu cari yang sangat sedikit mengalami pembesaran. Jadi kalau sayur ya sebisa mungkin dia masih bentuk yang segar. Memang bisa masak. Oke, next. Oke, kenapa harus whole food? Karena whole food itu adalah bentuk yang paling natural. Kayak di foto itu buah ya, alpukat, tomat, paprika, jeruk, daun bawang, dan lain-lain. Makanan-makanan seperti ini masih sangat tinggi vitamin, mineral, dan nutrisinya. Kemudian belum lagi buah-buahan dan sayuran itu ternyata mengandung phytochemicals. Jadi dimana seperti flavonoids, dia benar-benar banyak manfaatnya untuk tubuh kita, termasuk antioksidannya. Jadi makanan yang tidak lama atau tidak melewati di atas api itu sebenarnya living food. Jadi makanan yang enzimnya masih utuh, multivitamin mineralnya juga masih oke. Lanjut. Oke, yang kedua selalu pilih makanan-makanan yang tidak terrefinasi. Jadi kalau nasi ya brown rice, red rice gitu ya, atau kalau grains lain kayak quinoa, amaranth. Next. Nah, sebenarnya apa sih refined carbohydrates atau dengan whole grains yang sesungguhnya? Jadi kalau whole grains artinya seperti beras yang masih ada kulit arinya itu masuk ke unrefined. Dia masih sangat tinggi fibernya, vitaminnya, mineralnya, sehingga contohnya kayak beras merah, ya kan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin lebih pilih beras merah dibandingkan nasi putih gitu. Karena dia masih ada kulit arinya sehingga kita merasa kenyang lebih lama. Yang pertama. Yang kedua, dia masuk ke aliran darah kita lebih slow, jadi makanya disebut slow carbs. Dan hal ini menyebabkan mampu membuat kita untuk tidak overeating.
Dan selain itu dia meningkatkan kadar gula darah kita secara perlahan. Jadi nggak kalau kita makan gula atau nasi putih, kadar gula darah kita ada naik secara cepat atau yang kita sering sebut sugar spike. Ya, next. Oke, nah ini yang kiri itu whole grain, itu adalah butir beras yang masih ada kulit arinya. Jadi brand itu kulit arinya, justru di situ kandungan vitamin B-nya. Jadi waktu SD kan kita selalu ditanya ada pelajaran biologi IPA, beras mengandung vitamin B. Tapi kalau vitamin B itu sebenarnya adanya di kulit arinya. Nah, yang di tengah itulah endosperm. Ya, baru kemudian di dalamnya ada germ, ada vitamin di situ, ada vitamin E. Nah, kalau nasi putih, which is si brandnya itu atau di kulit arinya sudah dilepas, dia tinggal endospermnya, dan itu karbohidrat, itu gula. Makanya kalau kita makan nasi putih yang sudah yang udah bersih, udah cantik, warnanya putih itu biasanya itu isinya karbo aja, gula. Jadi makanya pilihan memang ke brown rice atau mungkin red rice atau bahkan beras hitam. Tapi kalau sebenarnya kalau kalori sama, ya jadi nggak serta-merta makan beras merah boleh sebakul, karena kalau makan beras merah sebakul sebenarnya ya sama aja, kita gemuk juga. Gitu. Oke, lanjut. Dari makanan kita dan pola makan kita nih. Sekarang ini banyak sekali diet-diet yang menghilangkan salah satu makronutrien. Nah, kalau untuk nutrien ini, untuk makan yang benar, sebenarnya dalam makanan kita harus cukup protein, tetap harus ada karbohidrat, dan juga healthy fats. Jadi harus lemak yang baik. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, tinggal kita mengatur sumber-sumbernya dari mana. Kalau protein seperti kita tahu bisa didapat dari hewani, dari telur, ya. Tapi ternyata protein bisa juga didapat dari plant food, dari sayur-sayuran atau seeds atau nuts. Nah, contohnya kayak bayam, goji berry, buah ara atau brokoli, kale, sprouts itu tinggi protein, salah satu sumber protein yang dari plant foods, ya, termasuk mau pakai itu nggak? Kalau yang vegan itu banyak kita gunakan protein dari plant food ini. Oke, next. Karbohidrat juga demikian. Artinya sebenarnya karbohidrat tidak harus hilang sama sekali, tapi kita pilih yang memang cocok buat pola makan kita. Jadi kalau biasanya karbohidrat kita bagi 3 nih, ada yang great, yang benar-benar the best, ini boleh dimakan kapan aja dan boleh berapa aja. Contohnya daun hijau kayak bayam, kale, romaine lettuce gitu-gitu. Kemudian cruciferous vegetables kayak brokoli, kembang kol gitu ya, collards itu boleh dikonsumsi kapan aja. Dan untuk buah-buahan yang paling baik, yang gulanya nggak terlalu tinggi itu adalah berries. Kalau berries ini wajib organik, jadi karena dia kulitnya tipis kan, jadi kalau kita nggak pilih organik dia high pesticide. Okay. Kemudian ada good carbs. Itu good carbs boleh dimakan sesekali dengan cara masak yang baik. Jadi contohnya ubi lebih baik daripada kentang. Kentang itu gulanya lebih tinggi daripada ubi, dan kentang ini juga salah satu yang wajib organik. Kemudian untuk buah-buahan, kadang-kadang kalau kita diet akhirnya gantinya makan buah. Tapi perlu diketahui bahwa buah juga karbohidrat, buah mengandung gula. Jadi sebaiknya memang makan buah itu saya anjurkan lebih di siang hari atau bahkan pagi hari dan dalam kondisi perut kosong. Kemudian ada bad carbs. Nah, problemnya makanan pokok kita nasi ini ada di sebenarnya bad carbs, ya. Jadi sebenarnya nggak usah dimakan kayaknya sehari sampai 3 kali gitu, enggak. Jadi kita mulai rubah pelan-pelan, makan siang kita makan nasi, nanti makan sarapan pagi, dan makan malam udah mulai kita change. Minuman-minuman bermerek itu juga paling tinggi gulanya. Jadi dia termasuk bad carbs, juga snacks, cookies, candies,
Jadi mulai hari ini kita mulai ajarkan anak kita, cucu kita untuk tidak kita suguhin yang begini-begini, ya, cookies, candies dan lain-lain. Jadi mulai dikasih alternatif yang baik buat mereka supaya kualitas mereka lebih bagus daripada kita. Oke, next. Oke, tadi protein, karbohidrat, dan sekarang fats. Kayak apa sih yang namanya good fats itu? Ternyata raw nuts, jadi kayak nuts di sini di luar peanuts ya. Jadi kacang tanah sebenarnya tidak lagi menjadi pilihan kita. Karena ternyata kacang tanah itu mengandung aflatoksin yang tubuh kita sendiri sulit untuk mengeluarkannya. Sama seperti mengeluarkan pestisida. Jadi sulit dia. Jadi lebih baik pilih kacang seperti almond, cashew, walnut, apa saja. Itu termasuk good fat. Kemudian alpukat. Alpukat ini juga good fat. Buahnya, bahkan minyaknya itu pun baik. Kemudian olive oil, extra virgin olive oil itu kita konsumsi tanpa dipanaskan, karena itu minyak yang terbaik pada saat dia raw. Chia seeds sekarang kan lagi ngetren, semua pakai chia seeds. Nah, chia seeds ini dia harus kita rendam. Jadi untuk supaya dia mengalami germinasi. Ya, jadi chia seeds itu kita boleh konsumsi, tapi harus dikembangkan dulu. Biji wijen itu juga baik. Kemudian omega 3 fatty acid itu good fat. Sebenarnya memang dia ditemukan di ikan salmon, tapi salmon yang dimaksud di sini adalah yang wild caught. Jadi kalau salmon yang sebenarnya dijual supermarket itu udah farm. Jadi pilih lagi ikan lain yang tinggi omega 3 fatty acid, kayak kalau di kita mungkin kerapu, itu termasuk ikan laut dalam. Kemudian kelapa, semua produk kelapa adalah good fats. Jadi makanya kita mulai masak dengan coconut oil. Kita tidak lagi menggunakan minyak-minyak dari palm oil atau corn oil, itu tidak kita pakai lagi. Kemudian telur juga grass fed meat, jadi daging sapi yang makannya rumput. Oke, next. Nah, ini good fat versus bad fat, ini saya udah dapat. Jadi kayak butter itu better daripada margarin. Ya, kalau ghee itu juga jadi pilihan yang baik. Kemudian santan itu termasuk good fat. Dia jadi bad fat kalau dia lama di atas api. Jadi kalau kita ngerendang itu udah makanan rekreasional gitu. Jadi jangan jadi makanan hari-hari. Coconut oil, minyak kelapa, avocado oil ini juga baik, olive oil, fish oil, dan telur. Telur di sini bukan telur curah, tapi telur yang berasal dari ayam yang dipelihara dengan baik. Jadi kita biasanya pakai yang free range, ayam kampung. Kemudian kayak canola oil, soybean oil, sunflower oil, corn oil, safflower, itu semua margarin, peanut oil itu bad fats. Nah, jadi udah tidak kita konsumsi lagi. Oke, next. Kemudian kita harus menghindari yang namanya trans fat. Jadi trans fat itu udah nggak kita konsumsi lagi, kita batasi saturated fat-nya, gula di stop, garamnya kita ganti. Garam yang kita pakai kita ganti. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh makanan yang tinggi trans. Jadi, kalau ke supermarket kita udah nggak nengok-nengok aisle yang isinya ini. Sebisa mungkin kita udah mulai rubah. Oke. Junk food itu juga termasuk trans fat. Oke, next. Untuk pola makan, memang ada beberapa pola diet saat ini pakai intermittent fasting dan sebagainya. Tapi kalau untuk hari-hari, kita makan biasa, pagi, siang, makan malam, kemudian ada 2 kali istilahnya snacking, ya. Tapi prinsip kita adalah one meal and one time. Jadi kita tidak pakai lagi istilah appetizer, main menu, kemudian dessert, itu tidak kita pakai lagi. Jadi kalau kita minum jus atau smoothie, itulah porsi makanan kita saat itu. Makan siang kita juga gitu, langsung misalnya nasi dengan lauk pauk, ya itu. Jadi nggak
habis makan nasi, makan buah itu tidak kita lakukan. Karena tadi seperti saya bilang di awal bahwa buah selalu dalam kondisi perut kosong. Kemudian jangan minum minuman berkalori. Jadi minuman-minuman kaleng, minuman dalam kemasan itu tidak lagi kita konsumsi. Jadi semua yang kita minum, kita makan semua natural food. Dan selalu lakukan aktivitas fisik. Selalu bergerak, jangan hanya tidur, duduk, apalagi dalam kondisi COVID ini, di rumah akhirnya cuman duduk, tidur-tiduran, akhirnya nonton drama Korea dan lain-lain, itu mulai kita kurangi, lakukan aktivitas fisik. Untuk olahraga akan lebih baik dilakukan. Untuk wellness itu sekitar 30 menit sehari, tapi yang baik 1 jam sehari. Jadi kalau 30 menit sehari, seminggu itu sekitar 150 jam. Kita 150 menit. Untuk yang baik kita butuh sekitar 300 menit. Oke, next. Nah, yang paling pertama saat ini yang mulai kita rubah minyak goreng kita. Jadi kita bisa pakai yang paling gampang di Indonesia ini coconut oil, minyak kelapa. Ya, boleh saja pakai avocado oil. Nah, di sini ada dibilang olive oil, tapi olive oil sebenarnya dia terbaik apabila dia mentah. Jadi extra virgin olive oil. Kalau olive oil yang dipakai untuk menggoreng itu biasanya mereka tulisnya extra light. Jadi sebenarnya kalau pada saat si pabrik ini memproduksi olive oil, jadi extra virgin olive oil itu cold press. Jadi dia tanpa dipanaskan sehingga nutrisinya masih sangat utuh. Tapi kan kadang-kadang buah olive itu masih banyak minyaknya sehingga akhirnya dilakukan pemanasan. Nah, inilah yang diproduksi yang disebut sebagai extra light, jadi dipakai untuk menggoreng. Tapi menurut hemat saya sebenarnya itu tidak murah juga dan udah bukan kita nggak dapat nutrisi dari situ. Jadi lebih baik pakai coconut oil karena dia lebih stabil pada suhu tinggi. Nah, jadi kita tidak pakai palm oil, minyak kelapa sawit. Apalagi di sini yang sering soybean oil, corn oil, canola oil, sunflower oil. Oke, next. Oke. Untuk menjadi sehat, untuk kita mengalami suatu remisi dari suatu penyakit, ada makanan-makanan yang harus kita makan, tapi ada juga yang harus kita hindari. Nah, ini makanan yang paling kita makan itu basically yang kita makan plant-based. 80% yang kita makan adalah nabati. Jadi 80% di sini sayur-sayuran. Kalau bisa masuk 5-6 porsi sayur-sayuran sehari. Oke, next. Jadi 80% dari seluruh menu kita. Kalau buah 20% tidak terlalu banyak. Next. Ya, next. Oke. Nuts jadi kayak almond, cashew, walnut, ya, hazelnut ini boleh, tapi kita menjalani peanut free. Jadi nanti kalau nggak makan kacang tanah, kita nggak makan gado-gado dan lain-lain. Gado-gado sekarang kita mulai dengan misalnya pakai almond butter atau kacang mede, itu mungkin lebih enak. Oke, next. Seeds, jadi kayak flaxseed, chia seeds, pumpkin seeds. Nah, sekarang lagi happening semuanya memproduksi ini. Dengan segala bentuk olahannya, itu monggo silahkan, dan itu bisa jadi cemilan. Okay, next. Oke, ikan selalu kita pilih yang opsinya low mercury. Ya, memang kalau seafood saat ini, apalagi di Jakarta, semua logam berat. Jadi sebaiknya pilih ikan-ikan yang low mercury. Boleh kayak ikan lele itu juga bukan pilihan. Ya, ikan lele itu
kodratnya dia ikan yang makan daun-daunan. Cuman yang diproduksi ini saat ini yang beredar di pasaran sebenarnya mereka makannya pelet. Nah, atau kalau nggak makan pelet dia makan kotoran ayam, which is ayamnya ini dikasih makannya pakan ternak, juga tidak baik. Nah, juga, pilih terbaik di antara yang terburuk. Karena untuk mencari yang sempurna agak sulit. Kemudian untuk daging, pilihan yang paling baik saat ini ya kambing. Jadi kalau dulu kita takut makan kambing nanti kolesterol tinggi lah ini, tapi itu sebenarnya tidak. Karena basically kambing itu pemakan rumput, dia tidak dikasih pakan ternak untuk membuat dagingnya tebal, lem masih boleh, dan kalau sapi kita pilih yang makannya rumput. Jadi grass-fed beef. Kenapa begitu? Karena sapi-sapi kita nih sebenarnya dia adalah grain-fed. Sapi yang makannya grains. Nah, grains itu isinya ada kacang hijau, ada kedelai, ada biji-bijian yang itu ada produk GMO, produk yang mengalami rekayasa genetik, yang sebenarnya nggak boleh masuk ke tubuh kita. Cuma dia nggak masuk ke tubuh kita, tapi dia masuk ke tubuh si sapi kita makan. Next. Oke, telur juga demikian, kita pilih free range. Ya, biasanya telur ayam kampung lebih menjadi pilihan. Kemudian minyak juga gitu, olive oil, VCO boleh jadi pilihan, VCO virgin coconut oil untuk raw bagus banget. Kemudian kalau yang untuk memasak, coconut oil, avocado oil bisa jadi pilihan. Sekarang juga makanan apa yang nggak boleh. Gitu. Yang pertama itu dairy. Kemudian grains terutama yang mengandung gluten. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sering dengar harus gluten free dan lain-lain. Nah, mari kita bahas bersama. Next. Okay. Apa sih gluten itu? Gitu. Jadi selama ini kan cuma tahu harus gluten free. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu apa. Jadi gluten itu sebenarnya adalah protein yang kita temukan di wheat atau di grains tertentu kayak jali-jali, kayak rye, kayak gitu. Itu yang membuat kalau kita makan roti dia chewy, enak gitu, nggak bantet, itulah gluten. Cuman problemnya sebenarnya ternyata usus manusia nggak mampu mencerna ini. Tapi tingkat sensitivity setiap orang beda-beda. Ada yang biasa aja, ya kayak kita mungkin makan roti dari kecil aman-aman aja, tapi ada yang dari awal dia sudah menimbulkan symptoms atau gejala. Next, Mbak. Nah, ini contoh-contoh sumber dari gluten. Jadi kayak barley itu jali-jali, Bu. Sekarang lagi ngetren ada minuman namanya peach gum. Di situ ada barley ya. Nah, kalau sekarang dia sebenarnya baik, dia seratnya baik, cuman dia mengandung gluten. Jadi untuk orang-orang yang sensitif terhadap gluten tidak kita konsumsi. Kemudian wheat itu ya bahan dasar tepung terigu, tepung gandum, ya. Jadi pasta-pasta itu semua mengandung gluten, kecuali dia tulis gluten free. Bir itu mengandung malt dari barley, itu dia gluten, udah nggak kita konsumsi. Roti, cake, pie, candy, cereal, krutong, roti-roti kering yang buat salad, jadi makan salad, ya rotinya dihilangkan, karena itu gluten. Kemudian imitation meats, kalau kita ke restoran-restoran seafood, vegetarian itu biasanya ada imitation meats, itu biasanya dari wheat, dari tepung terigu, jadi tidak kita konsumsi. Kemudian untuk oats juga gitu, oats tuh oats sebenarnya gluten free, cuma mungkin karena pertaniannya berdekatan dengan yang wheat, seringkali ada istilahnya cross contamination, sehingga oats itu tetap mengandung gluten. Jadi kalau mencari oats itu sebaiknya yang gluten free. Pasta, proses meats, jadi kayak sosis, nugget, itu juga pasti dicampur dengan tepung terigu. Salad dressing, jadi salad dressing kalau nanti udah mulai, kita belajar bikin salad dressing sendiri, tidak memakai yang di kemasan. Sup, saus, jadi kayak sambal ABC, sambal seperti itu, saus tomat, itu semua sebenarnya udah mengandung gluten. Ini sebenarnya cuma buat pengetahuan ya, kalau memang bisa menghindari full 100% itu baik. Itu salah satu
yang kita lakukan di Clean Eating. Cuman memang biasanya masih sulit nih kalau di awal. Pelan-pelan udah mulai kita hilangkan. Kemudian next. Nah, ini ada penelitian. Emang apa yang terjadi kalau kita melakukan gluten free diet? Gitu. Ternyata dari bidang neurologi dia improve memori kita tanpa mengkonsumsi gluten. Kemudian ngurangin brain fog. Kemudian mood kita lebih bagus. Untuk di saluran cerna regulate nafsu makannya lebih terkontrol. Kemudian yang punya GERD atau punya sakit mah, dia manage acid reflux sangat. Jadi satu yang dihindari untuk pasien-pasien mah atau lambung, ada gangguan lambung, biasanya memang pasti gluten free. Kemudian mengurangi bloating. Untuk alat reproduksi juga dia meningkatkan keguguran, mengurangi resiko keguguran, terus mengurangi nyeri haid, bahkan bantu untuk meregulasi hormon. Kemudian di kulit juga demikian, mengurangi. Jadi saya memulai praktek itu dengan praktek kecantikan. Jadi pasien jerawat banyak, pasien eczema banyak, dan ternyata dengan dibantu dengan diet gluten free hasilnya sangat baik. Ya, kemudian brand kompleknya memang lebih bright kulitnya. Kemudian ternyata dengan gluten free kita bantu mengatasi anemia. Contohnya anemia B12, karena ternyata gluten menghambat absorpsi, menghambat penyerapan dari vitamin B12 dan bahkan nutrisi tertentu. Kemudian untuk intestin, dia mengurangi food sensitivity lainnya. Jadi gini, ada beda antara food sensitivity dengan food allergy. Kalau food allergy kita makan, kita nongol symptoms. Tapi kalau food sensitivity, kita makan terus dia nggak ada symptoms. Tapi sebenarnya dia menyebabkan inflamasi kronis di tubuh kita. Penanganan tanpa gejala, nanti baru ketahuan setelah ada gejala, akhirnya dicari-cari, kita periksa food sensitivity, ternyata gudang yang sensitif dan harus, yang artinya kita nggak boleh makan. Kemudian ternyata tanpa gluten, frekuensi buang air besar juga lebih baik. Tanpa gluten membantu manage joint pain, mengurangi swelling di sendi, dan benefit lainnya ya tentu saja bantu untuk mengatur berat badan, mengurangi migrain, bahkan cenderung beberapa hilang. Lower blood mengurangi, menurunkan tekanan darah, bantu untuk pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, tidur juga lebih enak, manage depresi lebih baik, bernafas lebih baik. Kemudian dia bantu untuk meregulasi kadar gula, mengurangi gangguan gusi, bahkan penglihatan juga lebih baik. Oke, next. Oke, tadi nggak boleh gluten. Kemudian yang harus di-avoid salah satunya dairy. Nah, sebelumnya dairy itu biasanya susu sapi atau susu hewani ya. Jadi sapi itu kodratnya dia makannya rumput. Karena pH lambung dia itu netral, jadi dia cuma bisa makan daun. Akan tetapi sapi-sapi kita saat ini itu makan grain, yang seperti tadi saya bilang. Sehingga karena itu bukan makanannya, dia sakit. Si pH asam lambungnya jadi asam. Nah, ini membuat akhirnya sapi ini harus dikasih alat bantu untuk dia survive. Ya, salah satunya antibiotik supaya dia nggak sakit, supaya dia nggak mati. Belum lagi supaya produksi air susunya banyak, kita biasanya dibantu hormon. Tidak disuntikkan, tapi dimasukkan ke dalam pakannya. Nah, ini makanya kenapa kita concern untuk produk sapi. Ya, selama ini kalau kita nonton iklan, susu sapi itu seolah-olah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osteoporosis, gitu. Tapi sebenarnya justru mengkonsumsi susu sapi, dia akan menghilangkan kalsium dari tulang kita. Kenapa begitu? Jadi ada makanan-makanan, kalau pernah baca acid alkaline food, itu ada makanan pembentuk asam, ada makanan pembentuk basa. Yang harus kita konsumsi banyak adalah makanan pembentuk basa, sayur,
buah, nuts, seeds itu yang harus kita konsumsi. Nah, susu ini termasuk acid food, acid forming food. Sehingga tubuh kita itu kan harusnya basah. Jadi setiap masuk makanan yang sifatnya asam, dia akan melakukan koreksi biologis. Dia akan buru-buru menetralisir pH tubuh kita. Nah, akhirnya kalau kita banyak konsumsi makanan yang sifatnya pembentuk asam, tubuh akan buru-buru menetralisir supaya pH-nya kembali back to slightly alkaline, kembali ke pH basa. Nah, sayangnya caranya adalah dengan menarik mineral-mineral yang kaya yang sifatnya basa dari tubuh kita. Salah satunya kalsium dari tulang. Makanya sebenarnya kalau kita mengkonsumsi susu sapi bukan untuk mencegah osteoporosis, tapi sebenarnya kita malah membuat kecenderungan untuk mengalami osteoporosis. Itu nomor 1. Oke, next. Nah, kemudian kalau yang angkatan-angkatan kita nih kayaknya tahu 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya adalah susu, karena susu memang lengkap, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, akan tetapi ternyata karbohidratnya namanya laktos. Nah, laktos itu sama seperti gluten, susah didigest oleh orang. Ada yang dia nggak sensitif, jadi biasa-biasa aja, no symptoms. Tapi ada yang sangat sensitif, sehingga setiap dia minum susu, dia tubuhnya menimbulkan gejala, mual, atau kram, atau bergas, kembung, diare. Itu yang disebut mungkin, yang disebut selama ini lactose intolerance. Jadi biasanya kalau yang dari bayi dikasih susu formula, dia nggak bisa susu sapi, itu lactose intolerance, nanti langsung diganti dengan susu lain. Itu, nah, anak ini kebetulan sensitif, jadi dia dari awal udah ketahuan. Ya, tapi kalau yang nggak ketahuan, nah ini. Oke, next. Nah, dairy protein, susu punya protein juga. Nah, protein ini ternyata meningkatkan yang namanya IGF-1, insulin-like growth factor 1. Nah, kalau IGF-1 kita ini ketinggian, dia akan menjadi trigger atau pencetus terjadinya beberapa cancer. Oke, next dulu, Mbak. Nah, jadi kayak tadi saya bilang, susu sapi, si sapi itu supaya susunya banyak, dia dikasih hormon. Namanya rekombinan bovine growth hormone. Nah, si RBGH ini meningkatkan IGF-1. Nah, kalau IGF-1 tinggi, nanti pada wanita biasanya breast cancer atau tumor payudara atau prostat, colon cancer, bahkan ada yang ovarian cancer, kanker ovarium. Oke, next dulu. Nah, dan ternyata protein dari susu sapi itu juga pencetus diabetes tipe 1. Diabetes pada anak-anak. Ini termasuk autoimmune disease. Ya. Sapi-sapi yang mengkonsumsi grain itu sama seperti gluten. Dia akan suatu kondisi tertentu di usus kita. Kalau pernah dengar namanya leaky gut. Ya, nah, ini akan menjadi sumber semua kondisi buruk kita, inflamasi kronis kita. Oke. Kemudian susu ini mengandung full saturated fat, dan salah satu saturated fat yang harus dihilangkan ya memang susu. Karena ternyata saturated fat, lemak jenuhnya dia ini linknya ke heart disease. Oke, next lagi. Kasein. Jadi namanya kasein si protein ini. Kasein ini paling banyak menyebabkan alergi. Ya. Seperti tadi, dairy dapat menyebabkan gangguan di usus halus atau kita sebut sebagai leaky gut syndrome. Kalau terjadi leaky gut syndrome, nanti larinya kemana-mana termasuk ke autoimmune. Next dulu, next Mbak. Oke. Gluten free udah, dairy free sudah, sekarang sugar free. Kita harus sugar free. Emang kenapa harus bebas gula? Makan itu kan harusnya mengandung karbohidrat, lemak, protein, enzim, multivitamin, mineral. Dia mengandung nggak ada fatnya, nggak ada enzimnya, juga nggak ada multivitamin atau mineralnya.
Jadi dia cuma kalori kosong yang cepat sekali di digest oleh usus kita. Termasuk makanan pembentuk asam. Kalau kita banyak konsumsi gula, sama tubuh buru-buru bikin supaya tubuh kita kembali sedikit basah, akhirnya narik mineral lagi dari organ-organ kita, dari darah kita, ya, magnesium, kalsium, selenium, dan lain-lain. Oke, next. Gula, sering makan gula itu juga kecenderungan untuk terjadinya lubang di gigi, ya, itu juga lebih besar karena ternyata gula memberi makan bakteri yang ada di mulut. Nah, kalau kelebihan gula itu kalau kelebihan dia disimpan di hati. Kita sebut glikogen. Nah, nanti hati kita tuh cuma katanya sebesar kepalan tangan kita. Jadi ngebayang kalau kita makan gula setiap hari, sementara gula itu bukan hanya dari gula pasir, tapi bisa dari nasi putih, dari roti, dari cake, ya, dari minuman-minuman berkalori dan lain-lain, sehingga lama-lama nanti overload si tempat penyimpanannya, gudangnya penuh. Nah, nanti si gula akhirnya akan dikonvert menjadi asam lemak. Nanti mula-mula biasanya dia akan terakumulasi di bagian organ tertentu. Jadi kalau kita konsumsi banyak gula, nanti yang pahanya besar, perutnya besar, payudara yang membesar, kayak gitu-gitu, itu buat estetik kan kurang oke. Gitu. Oke, next dulu, Mbak. Nah, nanti sebagian fat itu dia akan tetap stay di hati kita, di liver. Nah, nanti karena terus-menerus itu berlangsung, akhirnya dia build up. Nah, inilah yang depannya itu menjadi non-alcoholic fatty liver disease. Jadi fatty liver itu bukan karena banyak konsumsi lemak, bukan karena banyak konsumsi santan, banyak konsumsi makanan padang, bukan. Jadi sebenarnya fatty liver disease karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Nah, trigliserid kita tinggi, HDL kita terlalu rendah, kolesterol kita tinggi sebenarnya juga dari gula. Jadi santan sebenarnya bukan musuh. Problemnya makan nasi padang, nasinya 3 piring, minumnya es teh manis. Jadi makanya kolesterolnya naik, padahal sebenarnya bukan dari si santannya, bukan dari misalnya makan gulai kambing, ya bukan dari gulai kambingnya. Jadi lebih karena karbohidrat penyertanya. Oke. Oke, next. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang gula itu menyebabkan adiksi. Karena pada saat kita makan gula, dopamin keluar dari otak kita sehingga rasanya enak. Kalau lagi aus, panas-panas, minum teh botol sosro, enak sekali kan? Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Dopamin kita terangsang, kita ada rasa comfort, ada pleasure. Nah, kemudian selanjutnya gula ternyata juga menimbulkan suatu kondisi yang namanya insulin resistant. Nah, kalau udah terjadi insulin resistant, di mana insulin kita nggak sensitif lagi, nanti nongol penyakit-penyakit kayak metabolic syndrome, jadi kumpulan gejala obesity, hipertensi, hiperurisemi, asam urat yang tinggi dan lain-lain. Kemudian juga menimbulkan obesitas dan diabetes tipe 2, diabetes yang didapat. Next. Dan ternyata sugar itu juga memberi makan sel kanker. Jadi dengan demikian gula itu ternyata toksik, ternyata addicting, dan ternyata mematikan. Jadi memang mulai hari ini, mulai saat ini, ayo mari kita stop gula. Oke, next. Nah ini nih, ini sugar addiction, jadi adiksi terhadap gula, lingkaran setannya. Jadi kita lihat nomor 1, kalau kita makan gula, kita suka sekali. Jadi kita craving, pengen terus, karena dia punya properti yang menimbulkan adiksi. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah kita tiba-tiba naik. Jadi yang disebut blood sugar level spike. Karena dopamin yang dilepaskan dari otak. Kemudian kondisi ini akan menyebabkan insulin kita itu diproduksi secara massal untuk menurunkan kadar gula darah yang tadi tiba-tiba naik. Oke, nah kemudian dengan demikian karena insulin diproduksi massal,
akhirnya kadar gula darah kita turun dengan cepat. Nah, hal ini menyebabkan seolah-olah tubuh hipoglikemi, seperti kehilangan gula. Jadi kadang-kadang lemes, aduh, aku harus ini nih, hipoglikemi nih harus, jadi cari-cari gula. Jadi terjadi craving, kita nyari-nyari gula. Nah, kalau ini terus berlangsung, akhirnya nggak gitu kan. Nah, nanti lama-lama si insulin nggak lagi, walaupun kita makan gula dalam jumlah tinggi, si insulin nggak diproduksi lagi. Udah cuek dia bodoh amat gitu. Jadi itu yang disebut insulin resistant. Sehingga lingkaran setan ini harus kita putus. Satu-satunya cara adalah dengan cut sugar. Jadi menghilangkan gula dari diet kita. Next. Nah, ini kita taunya gula cuman gula putih aja. Nah, ini sebenarnya ada 50 nama lain gula. Ya, contohnya yang paling sering kita pakai, honey, madu. Karena nggak pakai gula pasir, akhirnya pakai madu. Madu itu tetap gula. Nah, jadi dia bukan pengganti gula. Dia hanya kita konsumsi sebagai recreational food. Jadi sekali-sekali kita pengen bikin apa, oke, pakai gula, pakai madu. Tapi pilih rohani atau madu hutan, itu lebih baik. Ya. Kemudian high fructose corn syrup ini juga paling sering dicantumkan di makanan-makanan dalam kemasan yang dibilang healthy foods. Jadi sebenarnya dia dari jagung dan ini juga kurang baik. Jadi kayak fruit juice concentrate, jadi kayak jus buah dalam kemasan itu gulanya tinggi sekali. Ya, oke, ini nanti dibaca lagi. Next. Nah, kemudian apalagi yang kita nggak boleh makan dari processed food. Jadi processed food, makanan-makanan seperti ini, makanan dalam kemasan itu tidak lagi menjadi makanan-makanan yang kita konsumsi. Karena terus akan menimbulkan inflamasi di tubuh kita. Udah nggak ada nutrisinya pula. Oke, next. Gula, itu juga yang dari tadi udah kita omongin ya, udah harus di-skip. Termasuk juga artificial sweeteners. Jadi kayak gula-gula dalam kemasan, pengganti gula, Tropicana Slim, Equal. Saya kira karena kita internet kita sebut merek nggak apa-apa ya. Ini juga sebaiknya dihindari. Oke, next. Refined oil, jadi minyak-minyak seperti canola, sunflower corn, soybean oil ini udah nggak kita pakai. Termasuk juga palm oil. Cuman memang sekarang ini palm oil kita luar biasa banyak, diskon terus tiap hari. Sebisa mungkin kalau memang masih dipakai, jangan diulang. Oke, next. Oke, jadi karena basically basic dari aging, proses penyakit dan lain itu inflamasi, maka kita harus pilih makanan yang mencegah atau menghilangkan terjadi inflamasi. Contohnya yang di kiri, nah yang di bawah tuh kunyit, jahe, garlic, onions itu konsumsi bagus. Ya kayak kemarin awal-awal COVID kan ngetren banget minuman-minuman dari jahe, kunyit dan lain-lain itu silahkan, antioksidannya cukup tinggi. Kemudian makanan-makanan yang kanan inilah yang menyebabkan inflamasi itu totally kita. Oke, next. Nah, ini kira-kira seperti ini isi piring kita kalau kita makan. Jadi pakai benang, setengahnya itu adalah sayur. Apapun bentuknya, boleh mentah, boleh matang atau dikombinasi dua-duanya. Jadi kalau makanan Indonesia ya ada tumisnya, ada lalapnya. Kemudian kalau memang masih mengkonsumsi karbohidrat, 1/4 dari piring kita. Jadi nasi secukupnya aja. Biasanya kalau saya pribadi waktu memulai dulu pola makan yang baik, nasi masih saya konsumsi tapi hanya saya ambil sekitar 3 sendok makan. Kemudian protein 1/4 dari piring dan selalu masukkan good fat ke dalam menu kita. Jadi ini healthy plates nih kayak gini nih. Nanti tinggal isinya dimodifikasi sedemikian rupa. Oke, next.
Oke, ada nggak sih manfaatnya kita healthy eating seperti ini selain untuk mencegah penyakit atau selain membantu untuk remisi apa yang kita derita? Ternyata keuntungannya banyak sekali. Yang pertama, improve mood dan mental health. Jadi kita nggak mood swing, nggak dikit-dikit ngomel, nggak dikit-dikit, pokoknya nggak bad mood gitu ya. Kemudian memang increase energy level, lebih berenergi. Bahkan saya merasakan, untuk saya pribadi memang energi saya jauh lebih tinggi daripada di usia-usia saya masih 20-30-an. Kemudian reduce stress, mengurangi stres, berat badan terkontrol, ada saat-saat tertentu naik, iya, tapi termasuk terkontrol. Jadi karena sebenarnya berat saya pernah mencapai angka 100 kilo. Ya, kemudian tidur juga lebih baik, lebih deep, optimal hydration, jadi lebih terhidrasi karena banyak konsumsi sayur dan buah, kulit lebih cerah, kemudian kita stay aktif dan selalu fit, mencegah penyakit, bahkan mengobati penyakit, live longer, menghadapi memasuki usia-usia matang, old age juga lebih baik, kemudian meningkatkan produktivitas dan atensi. Kalau untuk anak-anak kita, kalau kita mulai dari sekarang, pertumbuhan dia, tumbuh kembangnya sangat optimal. Ya, jadi malah mengurangi trigger alergi atau anak-anak dengan gangguan konsentrasi ini baik sekali. Kemudian enaknya dari eating healthy ini kita bisa makan lebih banyak, ya, tapi nggak bikin gemuk karena pilihan makanannya. Save money, iya, jadi jarang ke dokter, jarang beli obat, dan kita bisa menginspirasi orang lain untuk hidup lebih sehat. Kemudian kita bisa sehat dan lebih smart. Selain itu, dengan healthy eating kita bantu lingkungan, ya, dengan mengurangi pemakaian kelapa sawit, kita jadi mengurangi hutan-hutan yang dibantai sehingga banyak hewan-hewan yang akhirnya masuk ke perkampungan. Oke, next. Ya, demikian paparan tentang healthy eating, makan sehat. Apa kita harus tahu apa yang kita makan. Semoga ini bermanfaat. Habis ini mungkin kita sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Dr. Rani. Terima kasih. Ini udah masuk nih, ada beberapa pertanyaan dari Mbak Tita, dari Bu Tita. Bagaimana menurut dokter tentang pendapat bahwa sarapan itu kita tetap perlu makan nasi? Satu-satu ya kita tanya dulu. Oke. Sarapan nasi gimana, Dok? Kalau sebenarnya itu sih sah aja. Cuman saya akan terangkan dulu kenapa sebenarnya nggak harus makan nasi. Jadi dari kita bangun tidur atau katakanlah jam 4 pagi sampai sekitar jam 12 siang, itu sebenarnya metabolisme tubuh kita masih ada yang di bagian terendah. Jadi very slow metabolism. Nah, di saat itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah segala makanan yang tinggi enzim, yang membantu meningkatkan energi. Jadi meningkatkan energi, tapi energi siap pakai. Makanya biasanya kalau saya menganjurkan kalau pagi itu lebih banyak plant-based. Jadi bisa smoothie. Smoothie itu jus yang di blender. Atau jus sendiri yang pakai slow juicer. Atau boleh salad, atau boleh sayur-sayuran tradisional, lalapan. Ini karena kenapa? Karena sayur-sayuran itu mentah. Dia high enzim. Enzimnya tinggi, karena nggak di atas api. Nah, cuman memang ada beberapa orang yang tidak bisa. Dia harus makan nasi karena memang kebiasaan. Silahkan saja, cuma nasinya dikurangin, perbanyak sayur, buah, protein, dan good fat. Gitu ya. Jadi kalau dibilang pendapat bahwa sarapan itu kita tetap perlu makan nasi, itu pilihan menurut saya. Tapi kalau kita di functional medicine lebih anjurkan high enzyme food, living food, makanan yang tidak di atas api. Buah-buahan,
sayur, biji-bijian. Model kayak gitu. Jadi biasanya kalau anjuran saya sampai jam 12 tuh kita makan seperti itu. Boleh 4 jam sekali, boleh 2 jam sekali, it's okay. Oke. Bu Iin. Cukup Mbak Dita. Terus ini dari Mbak Hani. Mbak Hani, bagaimana dengan minyak kelapa kemasan atau dia sebut mereknya, bolehlah salah satu. Barco. Apakah cukup baik? Lebih baik daripada palm oil, tapi Barco itu refined, jadi dia dari kopra. Jadi bukan minyak kelapa asli, tapi bolehlah dipakai. Saya lebih pilih Barco daripada palm oil, daripada minyak kelapa sawit. Gitu. Merek yang lain? Merek lain, yang penting minyak kelapa. Sekarang udah banyak, aku lihat di supermarket ada Superindo, dia produksi, ada minyak ikan dorang, semua coconut oil. Basically coconut oil. Cuman bedanya dia bukan real kelapa ya, dia dari kelapa yang kopra. Bedanya cuma itu. Oke. Ini Mbak Dita lagi nih. Alhamdulillah loh Mbak Ditanya aktif banget loh nanya Mbak Dita. Mbak Dita, nih contoh lain. Makanan pembentuk asam. Apa ya dok selain susu? Ini nanti bisa dicari di Google. Kayak semua produk hewani itu pembentuk asam. Ya, madu itu pembentuk asam, gula pembentuk asam, susu pembentuk asam. Kalau mau lihat listnya banyak sih di Google, acid alkaline food chart. Atau nanti kalau perlu nanti aku kirim ke Mbak Revi biar di-share, boleh juga. Terus lalu bagaimana kalau susunya susu segar ya? Aku buka nih, Bu In. Oke. Di sapi yang grass fed. Kalau nggak ada sensitivity terhadap laktos dan kasein, it's okay. Boleh selama dia dari grass fed cow, dari sapi yang pemakan rumput. Oke. Tapi sesekali ya, nggak setiap hari juga. Oke. Ada lagi? Boleh Mbak Dita minta slide-nya nanti. Nah, apalagi tunggu nih. Oke. Dok, kenapa kalau saya check up darah LED saya kok selalu tinggi? Kenapa tuh, Dok? Ini Mbak Tira. Oh, Ibu Tira. LED tinggi bisa sign of ya. Ini mesti dieksplor lagi. Nanti dokter Sarah yang nerangin LED tinggi kemana aja caranya. Bagi apalagi ini kayaknya aku baca yang di sini ya, sama apa benar kopi hitam pahit itu mengikat gula dan bolehkah diminum perut kosong? Tuh, Mbak Esti nanya tuh. Udah kopi hitam pahit mengikat gula. Emang iya ya? Saya malah saya belum pernah baca yang begini. Tapi saya kira black coffee it's okay. Dan lebih bagus sebenarnya kopi itu paling baik pada saat kita mau exercise. Jadi dia bantu untuk salah satu fungsinya tuh menstabilkan suhu tubuh kita pada saat olahraga. Tapi kalau saya sudah berhenti kopi. Tapi kopi hitam itu boleh atau enggak diminum dalam perut kosong sebenarnya tergantung individunya Mbak Hesti. Jadi kalau kayak aku nggak ada masalah. Jadi aku bangun tidur pagi minum kopi hitam oke aja. Tapi mungkin ada orang yang sensitif terhadap kopi jadi nggak bisa. Ada juga orang itu sebenarnya dikategorikan menjadi dua, slow metabolizer of coffee dan fast metabolizer of coffee. Orang yang slow memetabolisme kopi itu cenderung untuk kalau minum kopi itu jadi deg-degan, jadi sakit mah, jadi susah tidur. Tapi kalau fast metabolizer, kopi yang diminum itu akan dimetabolisme dengan cepat, keluar nggak masalah. Dan perbedaannya lagi, biasanya orang-orang yang slow metabolizer of coffee itu dia bilang tuh, saya kalau minum teh, minum kopi, lewat dari jam 2 siang tidurnya susah. Itu namanya dia slow metabolizer. Jadi kopinya cenderung untuk berada di dalam sirkulasi lebih lama. Untuk orang-orang yang kayak begini,
kopi memang tidak boleh lebih dari 2 atau 3 cangkir sehari. Lebih dari itu, dia meningkatkan resiko untuk penyakit-penyakit vaskular, hipertensi, jantung, stroke, penyakit ginjal gitu. Tapi kalau orang-orang yang fast metabolizer of coffee, justru minum kopi itu menjadi proteksi terhadap penyakit-penyakit vaskular. Jadi bisa atau enggaknya masing-masing orang beda. Kalau pengikat sugar rasanya enggak, cuman setiap kali kita minum kopi, yang namanya pengikat sugar itu mungkin maksudnya adalah kopi itu meningkatkan produksi atau bukan produksi, dirilisnya, dikeluarkannya hormon yang namanya kortisol di dalam badan. Kortisol ini salah satu fungsinya adalah meningkatkan gula darah. Mungkin itu maksudnya ya. Jadi kalau kita minum kortisol, makanya tadi Rani bilang kalau mau olahraga, minum kopi mungkin kalau untuk menetralkan suhu tubuh nggak tahu, tapi mungkin akan jadi boost energi misalnya. Karena si hormon kortisol tadi. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang punya masalah dengan hormon kortisol, contohnya misalnya bangun tidur kayak belum tidur, terus kalau jam 3, jam 4 sore tuh habis asar kayaknya ngantuk banget, tapi kalau habis makan malam malah bisa begadang sampai pagi, itu orang-orang yang punya masalah dengan kortisol. Orang yang kayak begitu, konsumsi kopinya mesti hati-hati. Gitu. Itu topik lain lagi Mbak Hesti, ntar kita ngobrol. Gimana Mbak Hesti? Cukup jelas Mbak Hesti? Mana nih Mbak Hesti nggak ada suaranya? Mbak? Jelas. Makasih loh ibu-ibu dokter. Oke. Ini Mbak Hani. Mbak Hani, maaf dok, apakah untuk orang yang memiliki radang usus aman untuk mengkonsumsi madu setiap hari? Nah, tuh dok, aman nggak? Mungkin hubungannya nggak ke radang ususnya ya. Ya. Kalau gula setiap hari, itu gula setiap hari, Bu. Jadi lagi-lagi kayak tadi saya bilang, madu itu pilihan untuk sekedar recreation aja, gitu. Jadi nggak setiap hari. Oke, untuk radang ususnya saya lihat nggak ada berhubungan. Gitu. Oke, terus kalau Mbak Bella nih lagi. Assalamualaikum dok, kalau tahu, tempe, gimana apakah boleh sering dikonsumsi? Waduh, itu harus tuh kayaknya tiap hari. Kami saya suka banget tuh. Tahu sebenarnya dibilang sering ya sering, tapi prinsipnya kita harus selalu merotasi makanan kita. Ya, jadi nggak mentang-mentang doyan tempe, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu kita makan tempe, enggak. Jadi hari Senin makan tempe, nanti Jumat baru ketemu tempe lagi. Jadi selalu rotasikan makanan kita. Karena nanti ujung-ujungnya yang tadi saya bilang ada menimbulkan yang namanya food sensitivity, itu bisa. Prinsip kita healthy eating adalah merotasi makanan kita. Kayak gitu, Bella. Ya. Terus ini dari Garmela Imas Pradista. Dok, saya juga obes 100 kilo lebih dikit. Jadi dietnya hanya mengganti jumlah dan jenis isi piring saja dok. Dan jika kalau ada olahraga apakah dok yang baik untuk orang obes? Karena ya sendi-sendinya suka pada sakit. Ya samaan tuh saya tuh Mbak. Siapa tuh Mbak Garmela? Nah tuh gimana tuh? Tuh kan saya dimarahin terus Mbak, harus olahraga, sendi saya sakit terus padahal Mbak. Nah tuh gimana tuh dok? 100 kilo, oke. Mengganti jumlah itu pasti. Ya, kita harus mengurangi jumlahnya. Dan jenis isi itu udah pasti. Jadi kita sebisa mungkin di awal ini udah nggak makan tepung, roti, semua udah nggak kita konsumsi. Oke. Lebih banyak konsumsi sayur, buah, good fat-nya dikonsumsi. Ya. Nambahin sedikit. Mbak Garmela, kalau kita makan sayur, sebenarnya buah juga kalau kita makan buah, meskipun buah yang memang dianjurkan buah yang rendah gulanya seperti berries tadi Dokter Ani bilang, atau mungkin apel ya, berries, kiwi itu rendah gulanya. Tapi kalau kita makan sayur dan buah jumlahnya besar pun kita sebenarnya nggak terlalu khawatir karena karena dia itu tinggi seratnya. Dia tinggi seratnya. Kalau dia tinggi seratnya itu di dalam usus kita itu ada yang namanya
ileal brake. Ileal itu bagian dari usus halus kita. Jadi kalau kita tinggi seratnya, dia akan break, kita kenyang pasti. Dan kita akan merasa lebih kenyang dalam waktu yang cukup lama. Kalau dulu sempat ada trik kalau mau diet, minum dulu air putih 2 gelas. Betul. Dia akan mengurangi asupan kita terhadap makanan karena lambung kita ini kapasitasnya itu cuman 4 cup air. 4 cupnya itu sebenarnya cup buat masak ya. Jadi sekitar 200 sekitar gelas belimbing deh kalau di kita 200 cc. Itu sekali makan cuma 4 cup kita. Jadi kalau 2 cup udah kita isi dengan air, kita cuma bisa makan, meskipun kita masih mau, kita cuma bisa makan sebenarnya 2 cup lagi. Pada orang-orang yang obes, mungkin karena si lambung kita ini sebenarnya otot, kalau kita terus-menerus makan yang berlebihan dari kapasitasnya, otot melarsih memang. Jadi mungkin untuk mulai mengembalikan otot lambung ini menjadi kecil lagi, kita harus berusaha pinter-pinter masukin kalori. Jadi kalau kita masukin dari kalori air, dia nggak ada kalorinya ya, tapi kalau sayur-sayuran itu dia 95% sebenarnya hampir 95% itu sebenarnya air. Jadi kita kenyang, dan kenyangnya lama karena si ileal brake tadi, rem di bagian usus yang namanya ileum. Itu kalau dia kena serat, dia ngerem gitu. Jadi selain rubah komposisinya di dalam setiap kali makan, triknya juga begitu. Karena kalau untuk orang, jangan usah orang obes deh, kayak saya aja mau nurunin berat badan, susah untuk kenyangnya cepat sebenarnya kan. Jadi kita tetap masih pengen snacking. Snackingnya ini juga harus cari yang pinter. Selama kita snackingnya misalnya bikin sup yang airnya banyak, tapi isinya sayuran, itu juga mengenyangkan. Jadi dia akan kenyangnya kita akan lebih lama, dan asupan kalorinya terbatasi gitu. Kalau soal olahraga itu tidak boleh tidak harus olahraga. Tapi olahraganya itu jangan sampai kita berpikir, kita mesti olahraga, hari ini belum olahraga, jadi stres. Jadi timbul satu masalah baru, stres karena hari ini belum olahraga. Jadi yang namanya olahraga itu sebenarnya aktivitas. Jangan pernah berhenti aktivitas. Even misalnya kita olahraga, mestinya 30 menit sehari, tadi Dokter Rani bilang. 30 menit sehari itu tidak perlu 30 menit sekali jalan. Kita bisa olahraga 10 menit pagi, siang, sore. Nggak apa-apa. Yang penting 30 menit sehari, setiap hari. Sabtu Minggu boleh nggak. Kalau kita mau Sabtu Minggunya juga olahraga, berarti dalam sehari nggak perlu 30 menit. Boleh kurang dari 30 menit, tapi itu adalah dosis olahraga untuk kita tetap sehat. Kalau kita mau olahraga untuk tujuan yang lain, misalnya untuk awet muda atau untuk menurunkan berat badan, ya dosisnya harus ditambah. Gitu. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Oke, gimana tuh Mbak? Terima kasih Bu Dokter, sangat jelas sekali penjelasannya. Terima kasih. Oke, next pertanyaannya Dok Rani dari Mbak Ratih. Pitch game itu baik atau ya Dok? Apa? Pitch gym dari Mbak Ratih. Kali ya, pitch gum kali ya? Ya. Ya, pitch gum. Iya. Oh iya itu Mbak Ratih. Pitch gum itu isinya kalau nggak salah dia sebenarnya serat. Sebenarnya serat itu sama buat katanya mendinginkan. Cuma gini, kalau yang ada sensitif terhadap gluten itu mesti dihilangin barley-nya, jali-jalinya. Kemudian dia tetap pakai gula batu. Oke. Ya dikurangin aja. Dibilang baik, oke aja, nggak masalah. Cuman dilihat satu-satu isinya, kalau yang dari saya baca, si barley-nya yang nggak bisa kita kalau ada sensitif gluten. Gitu. Thank you, Dok. Oke, Mbak Rati. Nah, dari Mbak Tita lagi, bagaimana pendapat dokter tentang pola diet yang dilakukan Huges? Nah, tuh. Apa ya? Polanya apa ya dia?
Prinsipnya sebenarnya pola diet yang tadi saya paparkan itu prinsipnya. Jadi nanti kayaknya kita harus nonton Bu, Huges itu seperti apa dietnya. Terus terang saya belum banyak ngikutin. Prinsip-prinsip yang tadi kita pakai itu dapat dikombinasikan, kayak gitu ya. Nanti memang sebenarnya yang paling baik untuk lifestyle medicine, karena setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Betul, iya. Iya. Jadi yang cocok buat Huges belum tentu cocok buat kita. Dan belum tentu cocok aja, malah mungkin menyebabkan masalah di kita. Karena setiap orang itu punya DNA sendiri-sendiri, punya gen sendiri-sendiri. Bagaimana gen kita itu bereaksi dengan makanan yang kita makan, dengan olahraga yang kita lakukan, itu tiap orang beda. Jadi cari lifestyle, bagaimana kita menjalankan lifestyle yang baik ini sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebihan, jangan kurang. Jadi sama seperti olahraga tadi. Kalau kita olahraga, kalau besoknya kita capek yang berlebihan karena olahraga yang hari ini, berarti olahraga hari ini harus lebih sedikit daripada olahraga yang kemarin. Meskipun olahraga kemarin cuma 15 menit. Kalau hari ini kita jadinya capek atau sakit, kayak Bu Iin tadi bilang, berarti 15 menit udah kebanyakan buat kita. Olahragalah 10 menit. Terus sampai nanti kita build tolerance. Tujuannya akhirnya tetap 30 menit sehari. Cuman kalau kita cuma bisa dengan 5 menit sehari, mulai. Take time to make lifestyle your medicine. Jangan nggak mungkin olahraga 30 menit sehari, capek, ya udah akhirnya nggak olahraga. Masalah lain jadinya. Tok Opi. Ini problemnya Bu Opi. Jadi 5 menit harus tetap olahraga, Bu Opi. Ya, tetap. Nggak bisa. Tetap. Ada Mbak Menu. Hai Mbak Menu. Selamat siang Mbak Menu. Assalamualaikum Dok. Apakah sarapan pagi, apakah bisa kita gabungkan buah dan sayur mentah sekaligus dan sayur? Nah, kurang lebih seperti itu. Sayurnya maksudnya belum selesai tadi itu ngetiknya. Oh. Di bawahnya lagi nyamuk, kelamaan ngetik. Maaf ya. Oh, bawahnya ada lagi. Aduh, mana tadi tuh? Bawahnya. Dan sayur mentah khawatir pestisidanya, Dok. Baikkah sebelum disantap dicelup sebentar ke air mendidih untuk menghilangkan pestisidanya? Pestisida. Mana tuh, Dok? Soalnya kan belum tentu bisa beli organik. Tapi air mendidih tidak menghilangkan pestisida juga. Oh gitu. Jadi gimana dong? Pestisidanya gimana dong, Dok? Air mendidih menghilangkan bakteri. Oh, bakteri doang. Oh. Jadi gimana menghilangkan pestisida? Kan khawatir aja sih. Kalau Dokter Ani gimana? Kalau pestisida tidak hilang apapun kondisinya. Tapi memang bisa dikurangi dengan merendam sayur utuh, belum dipotong-potong di air garam atau tambahin jeruk nipis boleh, itu yang murah. Oh, garam aja. Atau baking soda. Atau baking soda. Baking soda atau apple cider vinegar. Jadi kalau saya gampang aja kali ya didapat garam atau baking soda. Baking soda gampang. Jadi kalau saya selalu baking soda. Kalau saya hampir nggak pernah beli organik juga karena susah ya di pasar karena belanjanya ke pasar. Jadi itu semua sayurnya taruh di wastafel dapur, sinknya dapur buat cuci piring itu, isi air, isi baking soda, masukin semua sayur, diemin sebentar 30 menit kalau saya biasanya. Kadang-kadang lebih sih lupa mandi dulu, tiba-tiba udah siang masih terendam. Soda ya? Kalau dulu kita soda ya berarti. Oh, baru tahu baking soda, jadi itu garam ya? Aku selama ini garam, betul-betul. Selama ini aku garam, jadi baking soda bisa ya. Pembersih sayur yang bentuknya sabun. Masalah baru ya nanti ya. Terus apakah sarapan pagi bisa kita gabungkan buah dan sayur? Bisa aja. Tapi memang untuk beberapa ilmu bilang buah sama sayur tuh nggak boleh dicampur. Tapi sekarang problemnya, seandainya pengen bikin jus, pengen makan sayur tapi nggak doyan, males, akhirnya kan kita ambil alternatif, kita bikin smoothie, kita blender, akhirnya kita campur. Nggak enak.
rasanya enak. Kalau makan sayur murni itu rasanya setengah mati dan akhirnya nanti kita stres karena waktunya minum sayur gitu. Itu nggak ini. Jadi kita combine aja. Karena nggak ada Tapi nggak apa-apa yang penting ya. Sayur sama buah langsung sekaligus nggak apa-apa ya. Tapi memang kalau untuk sayur-sayur tertentu kayak lettuce, daun selada menurut saya kalau ini agak pahit ya. Jadi enaknya memang yang organik, tapi oke, direndam aja baking soda. Kalau belum beli kan sekarang baking soda, pakai dulu garam sama jeruk nipis, oke. Terus ya kalau saya pribadi, saya biasanya gini, air putih, terus nanti saya ngapa-ngapain dulu, terus saya bikin smoothie, saya campur sayur sama buah, nanti saya olahraga dulu, habis olahraga nanti sekitar jam 10-an saya makan salad 1 porsi besar. Nah, biasanya karena saya tukang makan, jam 11 saya udah lapar lagi. Nah, di situ saya makan buah. Nah, kemarin nggak ngerti kenapa nih, berapa bulan belakangan ini saya bilang ngobrol sama dokter Sarah, ini kenapa kayaknya mandek gitu, nggak bisa turun. Jadi saya rubah lagi. Jadi sebenarnya ikutin apa yang tubuh kita demand gitu, yang tubuh kita mau. Prinsipnya memang kalau saya sampai jam 12 tuh buah, sayur, protein, ya salad kasih ayam lah dikit, ya kasih olive oil. Kita bikin dressing yang enak-enak. Oke, cukup Mbak Manu. Cukup. Tapi saladnya berarti nggak usah pakai mayones ya, Dok? Oh, jangan. Jangan. Gawat. Itu enak banget langsung, Mbak. Enak banget. Itu maksudnya. Aduh. Kita orang Indonesia bikin sambal itu dressing loh Mbak, sambal mata, Iya. sambal goang, tuh kan enak-enak. Itu dressing. Sambal dabu. Maaf. Oke, itu Mbak Opi lagi, Opi Ran, silahkan dibacain Opi. Kalau GERD sebaiknya tinggi serat or di jus aja yang sayurnya. Kalau cold press jusnya bisa kurang serat ya. Tuh, Mbak Opi. Ini Mbak Opi yang itu kan, Mbak Radi kan. Opi designer sih. Iya, Opi designer. Aduh, bajunya bikin ngiri deh kalau lihat bajunya. Mbak Opi, aku suka ngiri loh lihat baju-bajunya Dokter Rani. Oke. Apakah GERD sebaiknya tinggi serat atau di jus aja? Sebenarnya GERD bisa mau di jus, mau di blender, mau dikunyah, itu nggak masalah. Tapi sekarang main problemnya harus diatasi dulu, Pi. Ya. Tapi mungkin yang namanya GERD itu maksudnya Mbak Upi ada acid reflux. Jadi kalau yang timbulnya kapan? Timbulnya berhubungan dengan makan apa tidak berhubungan dengan makan? Acid habis makan. Kalau acid habis makan itu paling sering adalah kurangnya enzim pencernaan. Jadi bisa diatasi dengan kalau kita mau minum smoothies, berarti Opi harus kulum di dalam mulut itu agak lama. Karena kalau kita kulum agak lama, kita akan mengeluarkan enzim dari dalam mulut, which is enzim pertama yang dikeluarkan itu adalah pada saat kita mengunyah. Tapi kalau kita makan smoothie atau minum smoothie kan nggak dikunyah, berarti harus dikulum supaya keluar. Kenapa? Karena enzim yang kita keluarkan pada saat kita mengunyah atau pada saat kita mengulum itu akan mengasih akan ngasih signal ke lambung untuk siap-siap mau ada makanan yang masuk. Kalau lambung kita tidak siap pada saat kita makan kecepatan, misalnya lapar makan tiba-tiba makan banyak langsung ngunyahnya cepat masuk, pasti kita sakit perut. Atau kita makan terus kita dorong dengan minum, kita pasti sakit perut karena lambungnya nggak siap. Pada saat lambungnya nggak siap, pencernaan kita itu si lambung tidak menghasilkan cukup asam. Harus diingat ya bahwa lambung itu fungsinya adalah mempertahankan kadar asam lambung kita supaya makanan kita bisa dicerna, supaya bisa dihancurin makanan itu. Kalau lambungnya nggak kuat, kalau lambungnya nggak siap, nanti enzim yang harus dibentuk oleh pankreas untuk mencerna lebih lanjut supaya makanan masuk ke usus halus dan ke usus besar tidak terbentuk juga. Jadi gejala yang paling sering adalah begitu kita selesai makan, kita rasanya GERD.
GERD itu adalah gejala yang paling sering dikeluhkan untuk orang-orang yang kekurangan asam lambung, bukan kelebihan asam lambung. Harus diingat itu, Mbak. Jadi kalau keluhan kita terus-menerus GERD, stop pemakaian Nexium, ranitidin, antasida itu stop. Tapi mulai dengan mengunyah lebih lama dan pakai enzim pencernaan. Kalau kita udah pernah endoskopi, terus ada dibilangin bahwa kita ada gastritis kronis atau ada inflamasi di lambung, kita harus benarkan si mukosa lambung ini dengan ada suplemen namanya zinc carnosin. Bisa cari di mana-mana. Dia zinc, tapi pembawanya harus carnosin. Nah, jadi namanya zinc carnosin. Dia spesifik untuk memperbaiki lapisan lambung. Tapi Mbak Opi, kalau memang keluhannya begitu selesai makan rasanya nggak enak perutnya, dicoba dengan mengunyahnya lebih lama dan coba dengan enzim pencernaan. Untuk membuktikan apakah kita kekurangan atau kelebihan asam lambung, coba sebelum kita makan, kita minum apple cider vinegar. Kalau kita minum apple cider vinegar terus kita makan, perutnya nggak kenapa-napa, artinya kita kekurangan asam lambung. Si apple cider vinegar itu yang menjadi buffernya si asam lambung kita. Atau kita minum ginger tea. Atau betain. Ya, betain juga boleh. Jadi kalau Opi dengan minum betain HCl Opi merasa enak, artinya Opi kekurangan asam lambung. Jadi cari enzim yang memang ada digestive enzimnya, ada amilase, lipase, dan lain-lain itu, plus betain HCl. Jangan minum PPI, jangan minum Nexium dan lain-lain gitu. Oke. Lengkap tuh, cuman biasa konsumsinya suka-suka. Ya, betul. Betul. Oke. Silakan, Dok. Udah? Ada lagi masih banyak di pertanyaannya nih. Ada dari Mbak Tita, ada dari Mbak Hani, ada dari kalau Mbak Tita katanya sayur dan buah itu lebih baik dimakan utuh daripada di smoothies atau dikaitkan dengan gula. Apa benar, Dok? Benar. Itu benar. Paling baik itu dikunyah, itu yang the best daripada di smoothie atau di jus, apalagi kalau di jus itu serat cuman tersisa serat tidak larutnya jadi seratnya udah habis. Memang paling yeah. Tapi kalau dikunyah cuma bisa makan seperempat apel, nggak bisa makan banyak, masukin aja di blender. Itu salah satu contoh. Atau kalau biasanya kalau aku kombinasi. Jadi dapat semua, kunyah dapat, jumlahnya, kuantitinya dapat, gitu. Oke. Terus Mbak Tita itu, terus sekarang Mbak Hani lagi, tinggal satu pertanyaan lagi. Maaf bertanya lagi. Nggak apa-apa kok Mbak, selama masih ada waktu dan dokter mau jawab silahkan. Maaf bertanya lagi, Dok, jika kita ingin konsumsi sarapan dengan jus atau smoothies, apakah ada rumusnya? Misalnya sayur atau buah jenis tertentu tidak bisa dicampur dengan sayur dan buah jenis tertentu lainnya. Makasih Dok. Oke. Sebenarnya sih nggak ada, cuman memang ada beberapa pendapat yang bilang ada buah ini nggak bisa dicampur ini karena dia berhubungan dengan lamanya dia didigest. Saya ini juga, nah ini kalau nggak saya punya, nanti saya kirim ke Bu Iin. Jadi kayak misalnya gini, contohnya stroberi. Ya, stroberi itu buah yang sangat cepat didigest, 20 menit. Mau kita kombinasi dengan apa? Misalnya pisang. Pisang itu lama sekali didigest. Dia butuh waktu sekitar 1 jam. Nah, buah-buah yang begini, ini sebaiknya tidak dicampur. Karena nanti biasanya ada yang sensitif, dia suka agak kembung. Kalau rasa memang enak, pisang campur stroberi. Jadi sebaiknya buah-buahan. Jadi buah, kalau nggak salah kayak melon, semangka, kantalup itu cepat sekali dicerna, 15 menit. Nah, buah-buah ini jangan dicampur dengan buah lain gitu. Jadi kalau bikin fruit platter tuh kantalup sama semangka sama melon tuh jadi satu gitu. Jangan
melon campur pisang, campur nanas misalnya, itu nggak matching. Karena pasti perutnya rasanya full, penuh. Kayak kita makan rujak tuh kan sebenarnya perut jadi penuh, kenyang nggak jelas kalau menurut saya. Enak tapi. Enak. Ngantuk, Dok. Hilang loh ngantuk bener-bener, Dok. Ya paling pilihan buahnya sih kalau nanti aku kirim itunya deh, ada kayak contoh-contoh buah yang di digest 20 menit, ada yang lama kayak buah yang manis sekali itu kayak pisang, pepaya pepaya matang. Itu lama dia di digest gitu. Oke. Ada lagi, In? Oke, sepertinya udah nggak ada lagi, Dok. Saja udah nggak ada lagi pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Masih dikasih waktu berapa menit lagi, Dok? Ini ada nih Bu Tira. Mana? Bawah, kacamata. Harus gluten free. Empasi lebih baik dikenalkan sayuran dulu atau bubur dulu? Untuk empasi yang dikenalkan harus makanan whole food dulu, Bu. Kalau bubur susu itu kan, apalagi yang kemasan, itu kalau bisa dihindari. Jadi saya biasanya menganjurkan mengenalkan dia jenis makanan satu persatu dari yang paling lunak. Misalnya ngenalin apa, naga merah, atau labu kuning dikukus, kayak gitu-gitu. Tapi satu-satu, nanti baru semua berproses. Jadi kenalkan dulu whole food ke anak-anak ini, ke bayi kita. Ya. Ada lagi? Terima izin saya minta daftarnya ya, Dok. Mbak Hani, daftar apa ya maksudnya? Terima kasih ya jawabannya, Dok. Izin saya minta daftarnya ya, Dok. Daftar apa ya, Mbak Hani? Tadi itu loh, Bu Iin, yang buah berapa? Ya. Oke, sip. Oke, ada lagi yang lain, teman-teman? Oke, kalau memang nggak ada, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Dr. Sarah atau Dr. Rani sebelum kita tutup semuanya. Enggak ya. Revi, aku boleh boleh share foto sebentar? Mau share apa lagi? Oke, aku stop share dulu. Halo, mau share apa lagi, kata Rani? Jadi yang mesti diingat bahwa tadi Dokter Rani bilang bahwa makanan itu adalah informasi. Jadi harus diingat bahwa kalau kita pikirkan sebenarnya badan kita ini memproses sesuatu yang benar-benar dari luar. Makanan itu kan dari luar, ditanam di luar, diternak di luar, dan kita masukkan ke dalam badan. Jadi kita harus tahu bahwa harus tahu dan harus mau bahwa makanan yang sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita, ke dalam badan kita, untuk membuat kita berenergi, itu harus sesuai dengan informasi apa yang badan kita mau. Kalau misalnya untuk proses untuk proses kita mendetoks suatu racun, kita perlu banyak vitamin B kompleks. Berarti kita harus tahu bahwa makanan yang kita makan itu harus tinggi B kompleksnya, misalnya gitu ya. Paling tepat sih memang kalau kita periksakan pemeriksaan gen untuk itu. Dan makanan itu harus simple, dia harus whole, harus natural. Yang namanya processed food itu bukan makanan. Meskipun kita bisa masukkan ke dalam mulut, kunyah dan telan, itu bukan makanan. Yang namanya makanan itu, kita harus tahu itu nasi, itu ayam, itu sayur A, sayur B, sayur C. Pada saat dia menjadi roti misalnya, itu sebenarnya bukan makanan, itu udah gabungan dari telur, terigu, susu. Itu bukan makanan lagi. Jadi kita harus senatural mungkin, harus sewhole mungkin pada saat kita makan. Refined sugar dihindari, karena pada saat sesuatu diputihkan, misalnya nasi jadi putih, gula jadi putih, itu dia dalam proses refining itu dia mengambil mineral-mineral yang diperlukan untuk memproses dia sendiri. Sehingga pada saat kita makan sesuatu yang refined, yang putih, badan reserve-nya vitamin dan mineral yang ada di dalam badan kita diambil untuk memprosesnya. Akhirnya kita makan nasi putih, makan gula putih, berat badan naik, tapi kita tergolong orang-orang yang kurang gizi karena itu empty kalori. Itu harus diingat juga. Terus kita pilih makanan atau pilih daging yang dari hewan-hewan yang diberi makan, diternak sesuai dengan kodratnya. Jadi kayak
misalnya tadi Dokter Rani bilang sapi dikasih makan biji-bijian, ususnya nggak bisa mencerna. Sama seperti kita dikasih makan gluten, usus kita nggak bisa mencerna, jadi kita akan sakit. Tapi nggak si sapi itu akan empuk rasanya karena itulah sakitnya dia. Jadi kalau diukur itu adalah sapi-sapi yang diabetes atau high kolesterol tinggi. Gitu. Jadi olahraga juga kita yang namanya olahraga itu harus ada periode ngos-ngosan sebenarnya, meskipun cuma sebentar. Bagaimana kita tahu kita cukup aktivitas kita itu olahraga atau enggak? Kalau kita siul atau kalau kita bersenandung, kalau yang namanya olahraga itu kita nggak bisa siul, nggak bisa ngobrol pun nggak bisa karena ngos-ngosannya itu. Meskipun kita mungkin belum merasa ngos-ngosan, tapi kalau kita masih bisa ngobrol antar teman pada saat kita ceritanya jalan pagi, itu sebenarnya bukan exercise, tapi itu activity. Jadi jangan tidak dilakukan gitu. So semua namanya ini lifestyle changing. Yang namanya kita merubah gaya hidup itu adalah sesuatu yang susah. Jadi take time to know apa yang badan kita mau, tapi kita tahu bahwa kita tetap harus merubah lifestyle itu, gitu loh. Jadi kalau tadi saya share foto bagaimana Dokter Rani pengalamannya untuk merubah lifestyle-nya, ini aku juga tadi ada satu lagi foto yang aku mau ini ya. Ini pasienku, pertama kali dia datang itu dengan inflammatory acne kayak gitu. Sakit, cuci muka aja sakit katanya. Dan sampai ini terakhir, ini dalam waktu 2 tahun nih, 1,5 tahun lah ya, ini hanya dengan dia makan. Kalau olahraganya masih ya oke lah, cuman bener-bener dia mengganti makanannya dia, dan worth it. Sampai sekarang dia bilang dia masih eliminasi diet, masih nggak makan gluten, masih nggak makan minum susu, dan dia mengenali makanan-makanan yang membuat dia sensitif seperti kacang misalnya. Jadi dan tadi Dokter Rani juga bilang bahwa ada makanan-makanan yang namanya kalau nggak dapat organik sebaiknya nggak usah dimakan, atau kita proses sedemikian mungkin supaya dengan baking soda dan air garam tadi, supaya kita bisa menghilangkan sebagian besar pestisidanya. Ini ada setiap tahun nih ada yang namanya dirty dozen list. 12 sayuran dan buah-buahan yang sebaiknya kalau kita nggak dapat organik tidak usah dimakan, seperti stroberi, apel, dan ini tiap tahun berubah. Biasanya apel selalu yang nomor 1. Kenapa dia dibilang dirty dozen? Kenapa dia bilang dirty? Karena dia mengikat sisa pestisida sangat tinggi di dalam di dalam badannya. Atau terus dia juga ada juga yang namanya ada juga yang namanya Clean 15. Kalau Clean 15 ini yang ada di sini kita nggak perlu beli organik. Kayak brokoli kalau di sini untuk tahun 2020 nih kita nggak terlalu perlu beli organik. Kenapa? Karena dia tidak mengikat residu yang pestisida yang tinggi. Gitu. Apalagi ya yang aku pengen share. So kalau kita mau improve diet, sebaiknya ya kita hindarin aja lemak yang nggak perlu, kafein kalau kafein yang ada di dalam minuman ya itu dihindari, kayak Coca-Cola misalnya. White karbohidrat yang Dokter Rani tadi bilang itu white sugar, white flour, allergenic atau sensitive food. Kita tahu masing-masing kita tahu deh gluten, dairy, casein, tree nuts dan lain-lain yang tiap orang berbeda sensitifnya apa. Dan ya sepertinya kayaknya itu aja ya. Cukup. Pokoknya jangan pernah lupa bahwa take time to make lifestyle your medicine. Pelan-pelan tapi tetap kita harus lakukan. Semoga bermanfaat acara ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih semuanya. Kita mau foto bareng dulu nih. Dijain dong, Pi. Coba ya, Ip. Nah, ayo foto. Nih aku udah buka nih. Tuh. Yang lainnya Buka kacamata. Mbak Nurul, Kak Wendy, Mbak Opi.
Mbak Endang, Mbak Tira. Untuk minggu depan kita juga ada loh ngobrol-ngobrol juga. Nanti aku share lagi ya. Di-share di sini, Bu Iin, kan Ya. apa flyernya kalau siap? Sebetulnya udah siap. Revi, ada di Revi ya, Rev? Belum aku share ya? Belum aku share ya? Ya. Kita foto dulu deh baru share deh. Sebetulnya, ya ada. Oke. Yap. Siap ya. 3, 2, 1. Masih banyak yang belum dibuka. Halo. Sip. Ya, halaman kedua. Nah, yang salah kemarin tuh di situ Bilang-bilang Makasih semuanya. Oke. Aku mau share dulu nih. Kita untuk minggu depan, Mbak Revi, aku boleh forward ke Mbak Revi ya. Flyersnya minta tolong di-share sekalian, bisa Mbak? Kayaknya kalau misalnya dari aku harus ke email dulu deh. Lebih panjang. Kalau dari Tante bisa share, bentar ya. Nah, saya. harganya cuma 6.000. Ini cuma Ganti si kering doang. Ini apa emang harus dikorbanin ya? Ya. Saya takutnya stikernya lebih kuat. Yang Kadang orang kan bikin stiker yang kuat. Tante ini kirim ke WhatsApp aku atau ke email aku? Karena Udah, aku kirim ke WhatsApp kamu. soalnya kalau dari WhatsApp harus ke email aku dulu karena aku ada di Panjang ya prosesnya ya. panjang prosesnya. Oke, kalau gitu. Coba untuk aku pakai laptop. Karena aku bisa pakai sih, laptop. aku bisa. Tunggu ya. Kayaknya aku bisa. Udah jago. Kayak untung juga ini ada COVID udah jago juga. Saya udah dokter Sarah untuk urusan ini. Aku share yang mana ya tadi. Ini ya, ini acara kita minggu depan ya. Ya. Ini pilar kedua dari 7, sebenarnya nggak pilar kedua ya, salah satu pilar dari 7 lifestyle medicine ini adalah bagaimana kita memanage stres kita. Dr. Lisa yang akan jadi narasumbernya minggu depan ya. Tanggal 27 itu berarti hari Sabtu ya? Hari Sabtu 27. Hari Sabtu jam 1 siang. Mbak Esti, ada apa pertanyaan? Hari Sabtu ya? Ya. Hari apa? Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Oke. Ya, hari Sabtu jam 1 siang. Jam 1. Untuk klien ditunggu juga untuk join lagi. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih. Semuanya. Ketemu lagi ya. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Tante Comeng jangan pergi dulu kali, mau kemana? Iya, makasih semuanya.